saya Dr. Niputu Vida Cendreswari. Nah, saya adalah peserta Latsar CPNS Kemenkes tahun 2025. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum materi yang ada pada modul 1, yaitu temanya sikap dan perilaku bela negara. Nah, di sini saya akan melakukan refleksi materi di mana sikap dan perilaku bela negara ini yang saya pelajari ada 3. Yang pertama adalah tentang wawasan kebangsaan, kemudian yang kedua adalah tentang bela negara, dan yang ketiga adalah tentang sistem administrasi negara Republik Indonesia. Nah, jadi untuk wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja di hal ini dilandasi dengan adanya jati diri dan karakter nasional. Tidak lepas dari ideologinya, yaitu Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan konsep dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dari wawasan kebangsaan ini muncullah bela negara sebagai suatu tekad kita sebagai warga untuk menjaga kedaulatan, kesatuan dari negara Republik Indonesia ini. Untuk bela negara ini dari diskusi yang telah kami lakukan selama distance learning ini, saya mengambil kesimpulan bahwa salah satu bentuk dari bela negara itu adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi pokok kita sebagai, dalam hal ini saya sebagai seorang dokter, dengan baik. Itu sudah menjadi salah satu dari kegiatan bela negara. Jadi bela negara bukan hanya dari memegang senjata saja, tapi bisa juga dilihat dari aspek yang lain. Nah, contoh dari sikap bela negara yang telah saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menghargai keberagaman. Nah, saya bekerja tentu saja tidak bisa seorang diri. Saya bekerja di dalam tim. Di dalam tim tersebut, apabila terdapat suatu masalah, tentu setiap orang memiliki masukan atau pendapatnya masing-masing. Nah, perbedaan pendapat ini bukan menjadi hal yang seharusnya saya benci atau takuti, tetapi malah harusnya dirangkul untuk kemudian dicarikan jalan tengahnya. Yang kedua adalah dalam menjadi seorang dokter, tentu saya harus memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pasien. Nah, pelayanan terbaik tersebut diberikan tanpa melihat apakah pasien tersebut berasal dari latar belakang entah kaya atau miskin, atau berasal dari suku yang selain itu, dari diri saya sendiri, sebagai bentuk dari bela negara itu adalah dengan disiplin. Sebagai seorang pegawai, tentu ada kewajiban, yaitu melaksanakan kerja dengan tuntutan jam tertentu. Nah, sebagai bentuk dari bela negara tersebut, maka saya sebagai bentuk tanggung jawabnya adalah saya harus datang tepat waktu dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya memang saya selesaikan dengan baik pada hari itu, dan kemudian tidak bermalas-malasan saat bekerja. Selain itu juga pada saat bekerja saya harus selalu menjaga diri, misalnya pada saat melakukan pengambilan sampling berhubungan dengan hal-hal yang dapat
menyebabkan resiko penularan infeksi, itu saya menggunakan APD yang sesuai prosedur operasionalnya. Hal ini menjadi salah satu konsep bela negara di mana saya telah menjaga keselamatan diri saya sendiri dan orang lain yang akan saya periksa. Kemudian dilanjutkan dengan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian di dalamnya kita mengetahui bahwa adanya fungsi dari negara adalah untuk melayani masyarakat, mengayomi masyarakat dan memberdayakan masyarakat. Saat fungsi tersebut muncullah tugas nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, sebagai bagian dari negara dan yang memiliki fungsi di dalam birokrasi, salah satu implementasi yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan fungsi negara tersebut adalah dengan memberikan pelayanan prima, pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, demikian refleksi materi mengenai wawasan kebangsaan, kemudian sikap bela negara, dan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat saya refleksikan. Terima kasih karena telah selesai menonton dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.